Halo teman-teman, selamat datang kembali di seri HTML dasar bareng saya Jijun Junaidi di channel Jijun Tech. Pada video sebelumnya, kita telah mempelajari cara memformat teks menggunakan heading dan paragraf ya khususnya. Dan pada video kelima ini, kita akan membahas mengenai elemen list. Jadi, apa sih elemen list itu? Fungsinya buat apa? Jadi, si elemen list ini berfungsi untuk mengelompokkan sekumpulan data atau informasi secara terstruktur. Nah, jadi, definisi listnya itu ya untuk menampilkan sekumpulan data ya secara berurutan atau berpoin ya. Dan di HTML ini menyediakan dua list, yaitu ada unordered list yang dicirikan menggunakan UL ya. Nah, jadi unordered list ini yaitu list yang tidak berurutan ya, yang disimbolkan yaitu ada kotak, ada bulat ya, ada bulat polos di tengahnya ya biasanya. Dan yang kedua itu ada ordered list yang digambarkan atau dicirikan dengan teks OL ya. Nah, jadi si ordered list ini ya berurutan ya menggunakan angka atau huruf. Nah, biasanya si ordered list ini ya untuk menampilkan misalnya list barang atau list harga ya. Lanjut. Nah, jadi di si tag list item itu harus ada tag pendukungnya yaitu si tag LI. Jadi singkatan dari si LI ini yaitu list item. Jadi nanti si tag UL ini harus ada di dalamnya itu tag LI untuk apa? Jadi untuk yang menampilkan sekumpulan datanya. Jadi sekumpulan data yang berurutan itu harus disimpan di dalam si tag LI ini. Jadi si tag UL atau unordered list ataupun itu ordered list hanya sebagai pendefinisian awalnya saja. Jadi di dalam si UL atau OL itu harus ada tag LI-nya. Nah, jadi tag LI ini wajib berada di dalam pembungkus tuh kan, harus ada wajib. Dan fungsinya itu untuk digunakan untuk setiap butir data yang ingin ditampilkan. Lihat, nah ini gambarannya ya, gambaran si tag UL ini. Nah, jadi si tag UL ini hanya sebagai pendefinisian awal atau sebagai parent dari si LI. Jadi si LI ini berfungsi untuk menampung sekumpulan list yang akan ditampilkan nanti di browser. Nah, ataupun si tag OL ini harus ada LI-nya juga. Oke. Untuk lebih jelasnya kita langsung buat aja ya. Langsung praktekkan di VS Code-nya. Silahkan teman-teman buka VS Code, lalu buat file mengenai list item, jangan lupa extensionnya itu .html. Oke, ini ukurannya. Oke. Silakan teman-teman buat struktur dasar HTML-nya menggunakan tanda seru ya. Dan silakan buat judulnya yaitu belajar list item. UL dan OL. Oke, seperti biasa buka show previewnya dengan menggunakan klik kanan. Oke, sudah. Dan kita tutup sidebar-nya. Nah, kita buat pertama-tama kita buat yang si UL ya atau unordered list. Buat di sini komentar agar ada pemisahnya. UL. Nah, jadi teman-teman ketikkan tag UL
Nah, lalu di dalam si tag UL ini, teman-teman klik atau ketik LI-nya ya. Nah, di sini teman-teman bebas memasukkan data apa aja. Misalkan, kan si tag UL ini adalah tag yang tidak berurutan ya. Jadi disimbolkan bulat atau kotak ya. Teman-teman misalnya membuat list harian misalkan. Misalkan di sini, oh teman-teman buat tag H1 ya. Tag H1, misalkan list keseharianku. Nah, kan teman-teman di sini ketikkan misalnya apa? Makan, lagi main, ber, ber, berolahraga misalkan ya. Oh, ibadah, beribadah. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, di sini bahwa si tag UL ini hasilnya itu ya berurutan ya teman-teman, dan disimbolkan dengan ada tanda bulatnya atau atau di sini tuh disebut apa ya, atribut ya. Jadi ini bisa diganti ya sebetulnya teman-teman. Tinggal teman-teman di si UL ini, nah di sebelum tanda lebih besar dari, teman-teman klik type. Nah di sini bebas. Misalkan tipenya itu this. This ini ya defaultnya ya. Dan ada lagi square ya. Nah kalau square ini dia itu bentuknya kotak. Dan ada lagi satu lagi kalau nggak salah circle ya. Circle ya, circle bulat ya, bulat polos yang ada di tengahnya itu. Nah, jadi apa sih ini tip dan circle ini? Jadi di si HTML ini tuh namanya atribut ya. Nah, jadi si atribut ini bakal sangat sering sekali dipakai nanti kalau kedepannya teman-teman buat project yang lebih gede. Nah, sebetulnya berbagai macam atribut ya kalau nanti teman-teman belajar HTML ini seiring berjalannya waktu ya. Nah, termasuk meta charset ini juga atribut. Nah, ini name atribut, konten atribut. Nah, jadi disimbolkan menggunakan sama dengan dan petik dua ya. Jadi yang di dalam petik dua ini disebutnya value atau nilainya. Nilai dari si atribut ini. Nah, jadi ini namanya atribut. Kalau nanti teman-teman bingung kok kenapa sih pakai itu? Nah, ini namanya atribut. Nah, kita lihat tuh bahwa si LI ini ya memunculkan list item ya yang berurutan. Ya, yang tidak berurutan maksudnya. Karena digambarkannya ya menggunakan simbol simbol bulat atau circle. Lanjut kita ke jangan. Nah, kita buat yang si OL-nya ya, teman-teman. Nah, silakan buat lagi di sini. Ini OL. Kita buat H1 lagi sebagai judulnya ya. Ya, jadi fungsi dari si H1 ini ya ini membuat penanda judul dari halaman website kita. Nah, misalkan itu list daftar menu misalnya. Ini buat menggunakan tag OL lalu enter. Di sini juga buat lagi menggunakan tag LI. Misalkan daftar menu ayam goreng. Nah, untuk harganya misalkan 20.000 ya.
itu nasi kuning 15.000 dan misalkan mie ayam 7.000. Nah, tuh. Kita lihat. Nah, ini berurutan ya. Berurutan dari angka 1 sampai angka 3. Berurutan. Jadi, ya, fungsi si OL ini ya memunculkan list yang berurutan. Dan perlu ketahui bahwa si OL ini juga ya, teman-teman, mempunyai atributnya dengan menggunakan ya type tadi. Tuh, sudah langsung disediakan. Ada menggunakan satu nilainya tuh ya defaultnya satu itu atau sifat aslinya ya. Yang kedua misalkan ada menggunakan A. Nah, jadi munculnya listnya itu disimbolkan menggunakan A ya untuk berurutannya. Ataupun ada A kecil. Nah, ini untuk A kecil. Atau bahkan ada angka atau huruf Romawi ya atau angka Romawi ya teman-teman. Ada angka Romawi kecil atau Romawi besar tuh. Jadi teman-teman boleh disesuaikan dengan pilihan teman-teman ya mau menggunakan apa. Ya, mungkin cukupkan saja sekian ya teman-teman. Sekiranya kalau bermanfaat jangan lupa like dan subscribe.